Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Bima Prasetya bisa kembali hadir menyapa Anda di acara Dialog Sumber Bicara kali ini. Pemirsa, lebih kurang 15 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan saat ini tentunya pemerintah daerah bersama sejumlah pihak memastikan bagaimana ketersediaan dan stok pangan ini bisa tercukupi dan terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di wilayah Sumatera Barat menjelang dan selama bulan Ramadan tahun 2026 ini. Untuk membahas tema berkaitan dengan ketersediaan stok pangan serta fluktuasi harga menjelang momen Ramadan termasuk Idul Fitri 2026 akan kita bahas di Dialog Sumber Bicara hari ini bersama 3 narasumber kita yang telah hadir di Studio 1 TVRI Sumatera Barat. Di sebelah kanan saya sudah hadir Bapak R. Dharma Wijaya selaku pemimpin wilayah Bulog Kantor Wilayah Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dharma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Uda Bima. Selamat sore para pemirsa Sumber Bicara sore hari ini dimanapun berada. Insya Allah hari ini kita terima kasih sudah diundang. Baik, terima kasih Pak sudah hadir di studio TVRI. Kemudian juga hadir bersama kami di studio Ibu Dona Gracia Jori SP selaku Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Selamat sore Bu Dona. Sore Mas Bima. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu sudah hadir di TVRI. Kemudian juga hadir bersama kami Dr. Alpon Satrianto selaku pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum, selamat sore Bang Alpon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Bima. Terima kasih Pak Alpon sudah hadir di studio. Sama-sama, terima kasih. Baik Pak Dharma, Bu Dona dan juga Pak Alpon, hari ini kita membahas berkaitan topik jelang Ramadan. Tentunya bagaimana memastikan ketersediaan stok dan fluktuasi harga yang menjadi fenomena tahunan yang memang terjadi biasanya menjelang bulan Ramadan. Saya ingin ke Pak Dharma terlebih dahulu. Ini melalui Bulog sendiri, bagaimana sejauh ini ketersediaan kondisi stok logistik kita, terutama beras dan pangan lainnya menjelang Ramadan ini, apalagi wilayah kita Sumatera Barat baru saja dilanda bencana yang tentu ini juga berdampak terhadap stok pangan yang ada di wilayah Sumatera Barat. Silakan Pak Dharma. Ya, terima kasih. Sekedar informasi tambahan buat seluruh pemirsa. Jadi kondisi hari ini dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan, saya kira ini adalah suatu proses tahunan yang berulang, di mana memang kita ingin poin pentingnya itu bagaimana pemerintah itu hadir buat masyarakatnya supaya bagaimana menjalankan ibadah khususnya di bulan Ramadan itu dalam kondisi tenang. Nah dari sisi kita sebenarnya bagaimana kepastian produk khususnya pangan strategis, baik itu beras, minyak dan gula, kita ingin memastikan ketersediaan itu memang cukup selama proses ini berjalan. Nah di kami posisi hari ini, kami itu punya ketentuan yang namanya MSR, Minimum Stock Requirement, di mana berapa konsumsi per bulan masyarakat Sumatera Barat, artinya kami 3 bulan harus terpenuhi. Kondisi itu harus kami jaga. Alhamdulillah posisi hari ini memang stok kita dalam kondisi besar, Kemudian tadi yang disampaikan di awal, kita juga baru menghadapi kemarin itu. Saya kira itu merupakan pelajaran penting buat kita. Bagaimana tanggap darurat itu atau emergency relief kita lakukan secepat mungkin. Saya berterima kasih khususnya kepada pemerintahan Sumatera Barat dalam hari ini di bawah komando Bapak Gubernur maupun Bapak Bupati Wali Kota di seluruh wilayah Sumatera Barat bekerja sama dengan seluruh Porkominda. Kita menangannya saya anggap dalam kapasitas yang cepat. Itu kenapa kita melihat hal ini menjadi kata kunci bagaimana kita menghadapi khususnya kondisi-kondisi yang memang membutuhkan tangan peran pemerintah. Nah hari ini program-program yang kami lakukan terkait ketersediaan stok itu sendiri kami jaga. Posisi stok kami hari ini lebih dari cukup besar untuk hampir 5 bulan ketahanan pangan. Jadi posisi sampai Mei alhamdulillah baik. Di mana memang posisi hari ini sesuai dengan Astacita Bapak Presiden. Astacita itu sendiri memang menargetkan semua agar Indonesia itu tetap menjadi swasembada dan itu sudah kita lakukan kemarin di tahun 2025 dan kita Sumatera Barat mengambil peran untuk mewarnai nasional itu. Alhamdulillah posisi 2025 kemarin yang sebelumnya posisi di Bulog penyerapan karena memang di sini tuh alhamdulillah harga gabah tertinggi gitu ya. Karena memang di sini tuh varietasnya khusus dan itu merupakan local wisdom yang terjadi di Sumatera Barat. Dari beberapa tempat tugas kami lakukan memang di sini itu punya unifikasi sendiri dan itu pride buat Sumatera Barat, kita patut jaga itu. Nah, tapi ada beberapa titik di 3 wilayah ya, ada di Damasraya,
kemudian yang berbatasan dengan Sumatera Utara itu di Pasaman, dan satu lagi yang berbatasan dengan Bengkulu itu pesisir selatan. Ya. Nah di situ memang kita lihat di situ ada beberapa varietas yang memang kualitas IR64 di luar konsumsi Sumatera Barat kondisi perak. Disitulah kami kami lakukan penyerapan bagaimana pemenuhan stok yang bisa kami lakukan sesuai dengan harga pembelian pemerintah yang ditetapkan. Karena memang HPP sendiri menjaga bagaimana kepastian buat petani kita untuk mendapatkan harga yang layak. Jadi HPP itu merupakan instrumen dari pemerintah untuk mengukur ini loh harga yang menjadi acuan supaya apa? Supaya ada kepastian buat petani-petani kita untuk tetap ada animo untuk mau menanam itu segala macam. Karena mereka memang pejuang bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kenapa kita perlu jaga bagaimana penyerapan dari sisi tadi yang disampaikan Mas Bima, ada dari sisi padi, ya penyerapan gabah itu sendiri di harga 6.500. Kemudian untuk jagung posisi hari ini kalau di kadar air hasil panen dari petani itu di level 18-20% kami bayar 5.500. Kalau kadar air 14% kami timba di gudang lebih kurang harganya 6.400. Ya. Ini adalah merupakan salah satu rangkaian bagaimana pemerintah hadir buat petani-petani kita. Baik. Dari sisi produsen. Nah sekarang jelang menghadapi hari besar ini siapa yang mau kita jaga? Sisi konsumen. Artinya bagaimana keseimbangan itu mau kita jaga. Itu kenapa dalam rangka menjaga sisi di konsumen kita ada program yang besar namanya SPHP. SPHP itu adalah merupakan program yang kita laksanakan dari pemerintah, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Nanti Bu Dona bisa tambahin. Itu adalah merupakan option buat masyarakat seluruh rakyat Indonesia. Kita punya kualitas beras dengan harga medium itu tadi, dengan harga tebusnya di pasaran headnya 13.100. Nah, dari situ itu merupakan salah satu menurut kami sebagai salah satu pencegahan ya. Artinya ini menjadi indikator salah satu bagaimana opsi-opsi bagi masyarakat kita di Sumatera Barat. Artinya ada beras pilihan yang murah dan baik ini segala macam. Di samping itu kami juga melakukan kegiatan-kegiatan ya sebagaimana yang dilakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah, BUMN, TNI Polri, penyebaran SPHP itu kita masifkan. Agar apa? Ada kemudahan accessibility buat rakyat kita bagaimana memperoleh komoditas itu. Ya, dan bisa terjangkau oleh semua masyarakat ya. Tepat sekali. Itu kenapa kita masih melakukannya. Ya, saya garis bawahi tadi dari pernyataan Pak Dharma bahwa artinya Bulog memastikan untuk ketersediaan stok pangan kita sampai bulan Mei nanti ini aman dan cukup untuk masyarakat. Kalau secara data sendiri melalui Bulog sendiri untuk seperti komoditas beras dan pangan lainnya, secara data bagaimana Pak Dharma? Posisi hari ini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Memang kalau dulu dari kecil ya kita kan selalu melihat ada yang namanya Maret, April, Mei. Jadi kalau di 3M itu namanya posisi panen raya. Ya, panen raya di mana memang petani-petani kita pada saat bulan-bulan kemarin di akhir September itu menanam serempak hampir di seluruh. Kalau dulu kan zaman masih kita bilangnya sebelum reformasi itu kan dipantau banget. Dan hal ini kembali terjadi seperti itu. Dan di posisi berikutnya nanti akan ditanam musim gaduh itu di posisi September, Oktober. Dari sini kita bisa melihat kita ingin memastikan target yang diberikan oleh negara kepada Bulog itu sebanyak 4 juta ton. 4 juta ton itu memang angka yang besar yang memang harus mau kita raih bagaimana swasembada tadi yang dicanangkan. Kita ingin Pak Presiden itu asa cita ini sampai satu periode 2009 harus kita capai. Bagaimana persiapan-persiapan itu yang kami lakukan? Kami sudah melakukan persiapan pertama dari sisi ketersediaan space ya. Penyerapan, kemudian lintas sektoral tadi kita bersama dengan Babinkamtibnas, Babinsa, untuk PPL sendiri memastikan lokasi-lokasi panen yang akan kita serap. Itu kita pastikan. Kemudian di satu sisinya lagi kita langsung hadir terjun ke lapangan, mendekatkan diri kepada langsung petani. Jadi kemudahan inequality. Artinya inequality itu apapun hasil kualitasnya tapi selama dia dalam kategori usia panen. Itu Bulog wajib menjaga itu pada level harga yang sudah ditentukan tadi 6.500. Itu salah satu bentuknya. Kemudian hasil penyerapan karena ini memang sudah mau memasuki di bulan Februari Maret ini kita sedang proses. Di samping itu untuk yang tadi saya sampaikan bagaimana hari besar ini mau kita laksanakan dengan sebaik mungkin supaya Mas Bima, Bang Alpon, Unidona dapat beribadah nyaman dan segala macam kepastian produk khususnya pangannya kita sediakan. Baik itu di pasar-pasar tradisional maupun titik-titik yang sudah ditentukan. Oke. Gitu. Baik, artinya untuk jumlah beras sendiri ini memang mencukupi sesuai kebutuhan. Betul sekali. Dan Bulog juga mengantisipasi bagaimana
Karena menjelang Ramadan kita prediksi atau kita pantau setiap tahun pasti akan terjadi lonjakan permintaan. Nah, kadang kita, secara stok dan cadangan pangan terutama beras dari Bulog ini aman ya untuk Ramadan dan Idul sebenarnya Fitri. data series itu menyebutkan kalau produk-produk strategis khususnya beras, gula, kemudian tadi minyak itu no issue ya. Tapi memang yang menjadi tugas pemerintah besar itu kan produk-produk di luar itu yang hortikultura. Apa itu cabai, telur. Karena memang yang perishable produk ini perlu memang di-maintain karena ya tadi nggak tahu nih Mbak Dona pingin hari pertama menghadirkan buat keluarganya ya kayaknya sahur rendang dan segala macam. Bang Alpon juga mungkin ingin menghadirkan menu terbaik dan hal-hal itu sebenarnya memang kita melihat posisinya agak situasional ya. Tapi memang di minggu-minggu pertama mau memasuki Ramadan sampai 1 minggu setelah Ramadan dia akan kembali normal kembali. Saya kira ini kan merupakan gairah ya satu sisi kalau saya melihatnya adalah keberpihakan kita buat para pedagang juga mengambil keuntungan itu tapi dalam kategori yang wajar. Artinya overall kita pingin selama itu masih bisa kita kontrol kendalikan atas nama pemerintah, go ahead. Yang penting kita dapat beribadah dengan baik. Baik, artinya memang ini dipastikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pangan ini yang aman ya. Bulog memastikan aman dan tersedia bagi masyarakat terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini. Saya ingin ke Bu Dona terlebih dahulu melalui Dinas Pangan ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentu memastikan juga bagaimana ketersediaan pangan ini ya terjaga di wilayah Sumatera Barat terlebih ini menjelang hari besar keagamaan terutama Ramadan dan Idul Fitri. Dari catatan Dinas Pangan sendiri Bu Dona bagaimana untuk ketersediaan pangan kita di wilayah Sumatera Barat? Ya, terima kasih Mas Bima. Kalau untuk ketersediaan proyeksi neraca kita dari Januari sampai Desember 2026 itu surplus. Semua komoditi pangan kita surplus. Ya, semua ya? Semua. Cuma untuk menjelang HBKN Ramadan dan Idul Fitri yang perlu diwaspadai adalah minyak goreng dan gula pasir. Oke, 2 komoditas itu. Ya. Nah, 2 komoditas ini sudah dihandle Pak Dharma. Karena salah satu fungsinya Bulog di sini sebagai buffer untuk 3 komoditi tadi, beras, minyak goreng dan gula. Ini bisa dihandle penanganan stoknya. Artinya waspada di sini, status waspada bukan berarti tidak surplus. Ini kita surplus, tapi waspada dalam kategori ketahanan stoknya cuma kurang dari 1 bulan. Nah, kalau untuk beras kita rata-rata Sumatera Barat itu setiap bulannya surplus 200.000 ton. Kita surplus kalau beras. Nah, keunikan beras Sumatera Barat ini adalah adanya beras lokal. Nah, selama ini yang masyarakat tahu itu kan berasnya premium dan medium. Nah, sementara untuk harga, kalau beras lokal itu termasuk beras khusus yang tidak ada harga headnya. Yang ada harga head adalah harga beras medium dan premium. Beras medium dan beras premium dan medium ini adalah beras yang memang ada kemasan, ada ketentuan mutunya, ada di label. Nah, sementara beras yang beredar di Sumatera Barat ini adalah beras perah yang memang hasil dari lokal. Nah, yang memang tidak ditentukan headnya. Nah, kalau untuk ketersediaan bawang merah itu harga acuan pembeliannya 36.500 sampai 41.500. Nah, sekarang harga bawang merah kita di bawah HAP kalau untuk harga. Tapi ketersediaannya karena kita memang Sumatera Barat salah satu produsen bawang merah terbesar nomor 2. Ya, sentranya ya, Bi. Ya, di Indonesia. Nah, kita memang bawang merah kita surplus ratusan ribu ton karena memang setiap harinya itu bawang merah yang keluar dari Kabupaten Solok itu berkisar 150.000 sampai 250.000 ton. Yang ini keluar dari Kabupaten Solok saja sebagai daerah sentral. Nah, untuk cabai merah yang biasanya 3 komoditi ini bawang merah, cabai merah, kemudian beras yang memang mengalami fluktuasi menjelang HBKN. Nah, untuk cabai merah sekarang kita dari awal bencana hidrometeorologi di November 2025 kemarin harganya sampai 200.000 justru karena terputusnya akses dan banyaknya ladang cabai yang terkena bencana. Nah, sekarang harganya juga di bawah harga acuan pembelian. Nah, kami tadi bersama tim tim sapu bersih pelanggaran harga, mutu dan keamanan pangan. Tadi kami sudah melakukan sidak pasar
Tadi anggotanya adalah dari Bulog sendiri, diketuai oleh Dirkrimsus Polda Sumbar, kemudian ada Dinas Perdagangan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, serta Dinas Perizinan, melakukan sidak pasar dengan cabai merah itu sekarang hanya di harga 36.000. 36.000 per kilo ya? 36.000, iya. Nah memang cabai merah kita untuk ketersediaan stoknya juga surplus dengan ketahanan stok itu lebih dari 1 bulan. Baik, artinya tadi disampaikan dari pangan-pangan strategis tersebut itu memang secara data dari Dinas Pangan itu surplus dan memang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat terutama memang menjelang HBK ini. Dan tadi ada 2 komoditas yang di-highlight kemudian, minyak goreng dan gula yang ini juga statusnya waspada. Akan terjadi lonjakan permintaan terutama jelang Ramadan dan hari raya yang memang banyak dikonsumsi masyarakat. Bagaimana kemudian kolaborasi barangkali pemerintah daerah dengan Bulog memastikan ini tetap ya walaupun bisa memenuhi tapi kan ada waspadanya seperti itu. Bagaimana Bu Dona? Ya karena ini Mas Bima, kalau untuk minyak goreng dan gula pasir karena memang untuk HBKN Ramadan khususnya terjadinya peningkatan permintaan. Ya betul. Karena memang biasanya memang kita menjelang Ramadan aja, pas di Ramadan dan menjelang Idul Fitri juga itu ibu-ibu pasti masak semua. Betul. Yang biasanya menu tunjuk ya, biasanya kita menu tunjuk sekarang pada masak semua. Nah memang minyak goreng di sini menjadi primadona. Yang biasanya primadonanya itu cuma di cabai merah dan bawang merah. Nah sekarang kalau untuk Ramadan ini primadona beralih nih. Selain cabai dan bawang merah juga minyak goreng dan gula pasir. Nah untuk minyak goreng sendiri, Bulog sudah ditugaskan ya Pak Dharma itu untuk mengantisipasi dengan minyak goreng minyak kita. Ya minyak kita memang kalau saya tidak salah itu ada 5 pabrik ya Pak Dharma yang memang bekerja sama dengan Bulog. Dan ini kalau untuk kita melaksanakan gerakan pangan murah, pasar murah, yang jadi primadona memang minyak kita ini tadi. Baik. Nah harganya di bawah dari harga minyak kemasan sederhana. Tapi kualitasnya juga bagus gitu. Nah untuk gula pasir memang karena ibu-ibu ini pada bikin kue ya menjelang Idul Fitri ini memang gula pasir juga untuk ketahanan stoknya, untuk ketersediaan stoknya juga kita bekerja sama dengan Bulog. Makanya setiap adanya gerakan pangan murah, setiap adanya pasar murah, Dinas Pangan, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat pasti ini dipastikan menggandeng Bulog. Baik, artinya memang untuk 2 komoditi yang memang ini jadi favorit ibu-ibu terutama. Ini bergandengan tangan antara pemerintah daerah dengan Bulog memastikan bagaimana yang bisa tersalur dan terjangkau oleh masyarakat. Terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Baik, saya bergeser ke Pak Alpon. Ini tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Dharma dan juga Bu Dona berkaitan dengan bagaimana memastikan stok dan ketersediaan serta harga menjelang Ramadan ini Pak Alpon. Kalau kita berbicara mengenai ini kan secara tahunan atau musiman jelang Ramadan ini ya yang namanya harga pasti berfluktuasi. Kemudian juga permintaan diprediksi akan melonjak seperti itu. Kalau Pak Alpon melihat dari tahun ke tahun untuk peningkatan harga dan ketersediaan stok pangan di Sumatera Barat bagaimana kondisinya Pak Alpon? Terlebih kita juga baru saja dilanda bencana di wilayah Sumatera Barat yang notabene-nya ini pasti sedikit banyaknya akan mengganggu untuk stok dan ketersediaan Pak Alpon. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Melihat fenomena tahunan ya, terjadinya fluktuasi harga menjelang masuknya bulan Ramadan dan Idul Fitri. Ini saya melihat sebenarnya sebuah proses apa yang kita sebut dengan dalam teori ekonomi itu sebagai mekanisme pasar. Apa itu mekanisme pasar? Sebuah perubahan yang terjadi bergesernya permintaan dengan penawaran. Menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, apa faktor dominan yang menyebabkan harga itu meningkat? Secara teori ada 2 ya. Harga itu akan naik, itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Pertama memang terjadinya kenaikan permintaan, yang kita kenal dengan demand pull inflation. Yang kedua adalah terjadinya penurunan supply, penurunan ketersediaan, atau yang kita kenal dengan cost push inflation. Jadi harga itu akan naik atau turun, dominannya itu dipengaruhi oleh 2 faktor itu. Melihat fenomena yang terjadi di menjelang bulan Ramadan, setiap tahunnya, itu faktor dominan diakibatkan oleh naiknya permintaan. Demand pull inflation. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan ya, kebutuhan orang makin meningkat, orang yang tak tadinya makan rendang atau samba ayam dalam tanda kutip, orang makan itu semua.
Apalagi orang Minang sebagai yang suka strata memasak itu ya. ya, Pak Alpon, ya. Apalagi orang Minang ini senang masak, senang makan ya, kulinernya juga mendunia gitu. Sehingga kebutuhan, permintaan masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok tadi mau tidak mau cenderung meningkat. Nah, tentu peningkatan ini akan menggeser kurva permintaan ke atas, agak teoretik sedikit gitu ya. Konsekuensinya akan menyebabkan harga equilibrium atau harga keseimbangan itu menjadi meningkat. Bagaimana caranya agar harga equilibrium ini bisa turun kembali atau bisa diredam? Itu salah satu caranya adalah kita menggeser penawaran, menaikkan stok, menambah stok. Kenapa? Karena permintaan meningkat. Ketika stok naik, pasokan bertambah di pasar, tentu kenaikan permintaan tadi akan dapat diredam sehingga harga kembali ke titik equilibrium awal. Nah, itulah proses mekanisme pasar yang terjadi. Namun, saat ini Sumbar sedang mengalami economic shock. Kejutan ekonomi, kejutan internal. Apa itu yang kita sebut, yang kita kenal, yang kita lihat terjadinya banjir dan longsor di berbagai daerah di Sumatera Barat. Mau tidak mau, ini mengganggu sedikit penglihatan saya ya, pasokan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Namun tadi Bulog dan Badan Dinas Pangan Provinsi Sumbar memastikan itu tersedia dengan baik. Kepastian ketersediaan ini yang sebenarnya dinanti oleh masyarakat. Betul. Karena kalau tidak ada kepastian ketersediaan ini menimbulkan yang namanya panic buying. Orang akan berlomba-lomba membeli barang dalam rangka menstok, takut tidak kebagian. Nah, oleh karena itu tadi sudah dipastikan oleh Dinas Pangan dan Bulog ketersediaan itu sampai bulan Mei atau 3 bulan ya setelah Lebaran. Tentu ini suatu berita, suatu hal informasi yang sangat baik ya kalau saya lihat. Namun hal itu memang harus dipastikan. Nah, selain ketersediaan, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah jalur distribusi. Betul. Kalau barang ada tapi barang itu tidak bisa didapatkan dengan mudah oleh masyarakat, tentu ini memberikan konsekuensi juga. Ya kan? Nah, distribusi ini apa? Dia ada tapi ditimbun oleh spekulan misalnya. Itu yang harus dipastikan oleh pelaku atau pengambil kebijakan untuk mengawasi distribusi barang-barang kebutuhan pokok ini menjelang Ramadan. Karena kegiatan spekulasi ini, spekulan itu sangat banyak menjelang Ramadan. Nah, maka butuh pengawasan. Tadi kata Bu Dona sudah dilakukan, kalau bisa ini digenjarkan ini menjelang bulan Ramadan. Karena harga ini kalau kita lihat pergerakannya di pasirami.go.id itu udah mulai naik turun dia ya. Mulai naik turun. Nah, maka hal ini yang perlu saya soroti, pertama itu memang dipastikan ketersediaan itu tercukupi, dipastikan distribusinya lancar, dan dipastikan yang ketiga adalah stabilisasi harga itu terwujud di pasar. Kenapa? Karena kalau harga ini, stabilisasi harga ini tidak berpihak ya, atau tidak terlihat sebagaimana mestinya, tentu ini akan dapat melemahkan daya beli. Terutama bagi masyarakat ke bawah, miskin dan rentan miskin. Mereka akan kesulitan untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok yang seharusnya menjelang bulan Ramadan Idul Fitri itu mereka berbahagia, kata Pak Dharma tadi. Namun jika hal ini tidak diantisipasi dengan baik, dipetakan, didata ya, dan dilakukan pengawasan, tentu ini akan memberikan efek yang kejutan yang berdampak nanti kepada masyarakat. Baik, kita akan minta rekomendasi dari Bang Alpon karena memang ini berkaitan dengan kebijakan dan bagaimana strategi pemerintah sendiri dalam hal jelang Ramadan ini, dalam hal tentunya memastikan stok dan ketersediaan ini cukup. Tapi kita jeda terlebih dahulu, Pak Dharma, Bu Dona, dan Bang Alpon. Kita akan kembali dengan Dialog Sumber Bicara setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Dialog Sumber Bicara.
Ya, terima kasih banyak pemirsa Anda masih bersama kami di Dialog Sumber Bicara masih dengan tema ketersediaan stok pangan dan fluktuasi harga pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. Masih bersama pihak Bulog, kemudian ada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dan salah seorang ekonom dari Sumatera Barat. Dan saya ingin bergeser kembali kepada Pak Dharma. Ini tadi sudah disinggung oleh Pak Alpon bagaimana kebijakan dari pemerintah ini harus diperhatikan. Benar. Tentunya dalam hal bagaimana memetakan hal-hal yang berkaitan dengan stok dan juga kenaikan harga pangan ini. Oke. Dari Bulog sendiri perannya bagaimana kemudian memetakan potensi kenaikan harga ini, apa yang dilakukan oleh Bulog dan juga bagaimana memastikan pendistribusian logistik ini bisa merata di wilayah Sumatera Barat. Upaya apa yang dilakukan oleh Bulog, Pak Dharma? Iya, baik, terima kasih. Jadi tadi Bang Alpon ya, Pak Dokter kita ini tadi sudah memaparkan konsep pilar ketahanan pangan. Ya, betul. Jadi kalau kita bicara pilar ketahanan pangan itu ada 3 konsep besar. Pertama dari availability, ketersediaan. Kita nggak akan bisa ngobrolin ini kalau ketersediaannya sendiri nggak beres dan segala macam. Kemudian accessibility, bagaimana nih keterjangkauannya? Bagaimana konsumen bisa mendapatkan itu? Itu penting. Dan yang ketiga tadi, poin besarnya tadi stabilisasi. Jadi stabilisasi itu adalah kata kunci yang mau kita raih. Nah sekarang ada teori baru namanya tadi distribusi, kemudian bagaimana pengelolaan ini semua mau kita lakukan. Pertama dalam konsep besar itu, suplai barangnya ini kita ingin memastikan penyebarannya merata di seluruh wilayah Sumatera Barat. Kami punya 2 cabang, ada cabang Solo yang membawahi 7 kabupaten kota. Solo itu berarti Solo, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Damas Raya, Sijunjung, dan Tanah Datar dan yang berdekatan dengan wilayah itu. Kemudian ada cabang Bukit Tinggi. Bukit Tinggi sendiri membawahi 7 kabupaten kota. Di situ ada Bukit Tinggi, ada 50 kota, kemudian ada Padang Panjang, Agam, dan yang berkisar di wilayah-wilayah itu, dari Pasaman sampai Pasaman Barat. Nah sisanya 5 kabupaten kota itu langsung kami tangani dari kantor wilayah. Itu mana aja? Kota Padang sendiri, kemudian ada Pariaman, Padang Panjang, kemudian ada Pesisir Selatan, satu lagi tadi Pariaman. Termasuk Mentawai? Mentawai, satu lagi. Nah di Mentawai, alhamdulillah itu kan daerah remote area, ya, yang mana memang kalau saya dapat istilah baru nih di Sumatera Barat itu merupakan kalau menyebutkan wilayah Padang itu daratan, nah di sana kepulauan gitu ya. Jadi kita memintakan memang aspek terbesar di sana itu bagaimana kata kuncinya kita ingin penyediaan gudang ke depan di sana ada. Kami sudah mengusulkan untuk tahun ini dibangun gudang di sana. Khusus di wilayah Mentawai? Betul sekali. Jadi Pak Presiden itu menginginkan bagaimana Bulog untuk membuka lokasi-lokasi gudang baru yang mana lokasinya sendiri kita kerjasamakan dengan pemerintah daerah, kita mintakan lahan-lahan yang bisa kita optimalkan. Dan alhamdulillah untuk di Sumatera Barat dari posisi 6 yang akan approve ini ada 4 bangun itu di Mentawai, kemudian ada di Pasaman, di Damas Raya, satu lagi ada di Sulawesi Selatan. Saya kira ini adalah merupakan perpanjangan tangan. Di samping itu sendiri penyebaran gudang-gudang yang kami miliki untuk mengcover seluruh wilayah Sumatera Barat, itu kami pastikan ketersediaannya memenuhi. Itu tadi konsep ketersediaan tadi dari 3 pilar yang sudah kita penuhi. Kemudian accessibility-nya, bagaimana aksesnya? Kita bekerja sama dari seluruh Porkominda, dari pemerintahan daerah untuk mengambil bagian bagaimana penyebaran ini dapat kita lakukan semasif mungkin. Untuknya apa? Kita memastikan nggak usah lagi susah masyarakat untuk mengaksesnya. Kami punya program sendiri namanya Rumah Pangan Kita. Rumah Pangan Kita itu adalah sebuah proyek bisnis yang kami lakukan bagaimana ketersediaan itu mendekati si konsumen. Prosesnya nggak rumit. Jadi ada rumah tangga di sebuah komplek, diajukan aja kerja sama-sama kami penuhi komoditinya dan masyarakat dapat membeli di situ. Artinya memutus mata rantai itu. Tapi di samping itu sisi sendiri, untuk pasar tradisional, yang mana itu merupakan salah satu pasar pencatatan, suplainya kita penuhi. Tadi yang disampaikan Bu Dona, seperti contohnya minyak goreng. Minyak goreng memang saat ini per 1 Januari kemarin Menteri Perdagangan itu menugaskan Bulog hampir 30% dari produksi para prinsipal. Prinsipal itu kita berarti bicaranya pabrikan dan kawan-kawan. Tujuannya apa? Pemerintah ingin memastikan, mempercayakan kepada Bulog agar proses pendistribusian ataupun pemenuhan tadi di wilayah-wilayah khusus ekonomi, baik itu pasar, baik itu pemukiman, baik itu tempat-tempat keramaian ataupun tempat-tempat pasar modern segala macam bisa kita maksimalkan. Tujuannya apa? Agar pemerataan ini memudahkan bagi rakyat kita untuk mengaksesnya. Itu penting ya salah satunya. Di samping itu tadi kalau yang disampaikan sama Pak Bang Alpon, tadi kalau dari sisi supply berarti kan tadi
jatuhnya apa? Jatuhnya kan cost push inflation. Tapi memang hampir terjadi di Indonesia bertahun-tahun selama masa hari besar itu demand-nya memang. Jadi demand-nya itu yang mau kita penuhi. Yang tadinya kalau kebutuhannya sekian, kita lebihkan dari sekian untuk mengantisipasi itu. Kan tadi kita nggak pingin. Jadi memang kita berharap juga media mengambil peran bagaimana informasi ini didistribusikan seluas-luasnya kepada rakyat atau masyarakat di Sumatera Barat. Nggak perlu panic buying. Ya, panic buying. Kadang kita juga mikir, saya juga ini mungkin Pak Dokter ya salah satu bukan keresahan tapi ya jadi kayak pemikiran sendiri aja, kita Ramadan consumption dikurangin tapi kok ini orang tinggi gitu. Artinya apa? Saya berpikirannya positif. Oh iya, every single person itu ingin memberikan hal yang terbaik, membagi mungkin makanannya kepada tetangga dan segala macam. Poin besarnya itu. Ini kan merupakan langkah pemikiran yang besar ya. Nah, jadi atas dasar itu pemikiran-pemikiran itu sendiri kita siasati. Bagaimana pasar murah yang kita kerjasamakan dengan Bu Dona dan teman-teman, kemudian yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah dan segala macam, full support kami lakukan. Tapi di samping itu sendiri, kami memang dengan TNI Polri ini kan lagi gencar-gencarnya memaksimalkan semua komponen yang ada, semua tenaga yang ada, hampir di setiap Polres atau Polsek, kemudian di setiap Koramil dan segala macam, kita penuhi itu. Supaya apa? Kita ambil bagian semua bagaimana memastikan agar dalam rangka menghadapi hari besar ini benar-benar dapat kita maksimalkan sehingga apa? Masyarakat dapat menjalankan ibadahnya dengan baik. Jadi program-program itu adalah merupakan rangkaian besar. Di samping itu sendiri kami permudah bagaimana rumah pangan kita merupakan channel distribusi kami akan kami penuhi sebesar-besarnya untuk memudahkan itu. Tapi yang paling penting tadi yang disampaikan Pak Alpon, kalau every activity sudah kita lakukan tapi nggak ada yang ngawasin, wah kan repot lagi ini. Itu tadi Bu Dona sampaikan, Satgas Pangan. Tapi tadi istilahnya apa tadi Bu Dona? Istilah barunya? Sapu bersih. Sapu bersih. Artinya itu memastikan, yaitu tadi kita nggak bisa nafikan yang disampaikan Bang Alpon, namanya juga momen dimanfaatkan. Nah kita nggak pingin itu, tapi bagaimanapun apa langkah dari pemerintah, kita pastikan kita hadir juga di situ supaya ada komparasi, kemudian ada trigger buat para pelaku spekulan-spekulan tadi gitu. Jadi kalaupun mereka mau melakukan, di mana kita sudah melakukan masif untuk didistribusikan, ya insya Allah itu akan mengurangi gitu ya. Artinya waduh sia-sia juga kalau kita lakukan spekulan, manakala suplainya memang dipenuhi besar. Nah jadi kata kuncinya adalah kita pingin koordinasi ini kita bangun, kita gerak bersama dalam rangka memastikan hal-hal itu diminimalisir. Kemudian kalau dalam kerangka besar lagi, ada yang namanya kerjasama antar daerah. Kerjasama antar daerah ini memang tiga kata yang menurut saya luar biasa. Artinya kita sudah tahu, enggak mungkin semua 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera bisa menanam cabai. Enggak mungkin semua kabupaten itu dianugerahi lahan yang memang bisa tanam komoditi hortikuler yang lainnya. Itu kenapa perlunya diatur bagaimana pergerakan minimal. Kalau kita bicara Sumatera Barat atas nama pemerintah daerah, kita atur distribusi itu untuk memenuhi 19 kabupaten kota dengan merupakan koordinasi yang satu. Ya, sehingga penyebarannya lebih memudahkan untuk dikontrol. Oke, artinya memang Bulog tetap menggandeng ya pemerintah daerah, yang paling penting bagaimana distribusi ini bisa lancar di seluruh wilayah kabupaten kota di Sumatera Barat. Baik, saya bergeser ke Bu Dona, ini juga bagian dari Dinas Pangan Sumatera Barat karena memang memastikan kelancaran distribusi pangan ini bagaimana antar kabupaten kota ini bisa tersuplai dengan baik distribusinya. Seperti yang disinggung Bang Alpon, distribusi yang paling penting bagaimana kelancaran, kemudian juga bagaimana stok-stok yang di wilayah sentra ini bisa mengirim ke wilayah-wilayah yang memang bukan sentra dari pangan tersebut. Bagaimana upaya dari Dinas Pangan, Bu Dona? Iya, sebenarnya pemerintah daerah itu berfungsinya di stabilisasi harga dan pasokan. Artinya stabilisasi ini ada indikatornya. Ketika harga itu ada acuannya, seperti kalau beras itu ada head, kalau komoditi pangan strategis seperti bawang merah, cabai merah itu ada HAP namanya, harga acuan pembelian. Nah, ketika harga itu masih di dalam koridor, itu bisa kita katakan stabil. Jadi harga yang mana yang stabil? Harga yang bisa membuat petani, peternak itu sejahtera, pedagang untung, masyarakat tersenyum. Nah, itu dia kuncinya. Jadi kalau ketika kita mengendalikan harga, otomatis juga mengendalikan pasokan. Nah, di situ dengan kata kunci tadi stabilitas, jadi kita ada indikatornya. Ada indikator supaya tidak melebihi atau di bawah itu. Nah, kalau Dinas Pangan sendiri, Mas Bima, untuk kelancaran distribusi, kita ada namanya UPTD, distribusi pasokan dan akses pangan.
Nah, UPTD inilah yang melakukan action ketika dalam rangka menjaga kestabilan harga, kestabilan pasokan. Jadi kita punya 7 unit mobil box keliling namanya, yang bergerak mobile setiap harinya di Kota Padang, itu masif setiap hari masuk ke kecamatan-kecamatan kecuali pasar, karena kita tidak boleh menyentuh pasar. Kemudian kabupaten kota jika membutuhkan itu bisa meminta dan kami pasti datang. Kemudian kerjasama antar daerah yang Pak Dharma sebutkan tadi, jadi memastikan daerah-daerah sentra itu tidak oversupply. Itu kita lakukan FDP namanya, fasilitasi distribusi pangan, dengan 0 biaya distribusi. Nah, ini kita kerjasamakan dengan Badan Pangan Nasional serta BI yang bisa memfasilitasi ini supaya apa? Harga komoditi pangan di Kabupaten A akan sama dengan Kabupaten B tanpa adanya biaya distribusi. Sebenarnya harga ini yang penyumbang terbesarnya adalah biaya distribusinya, bukan biaya yang lain-lain. Nah, di sanalah fungsinya pemerintah daerah, di mana biaya 3-4 step itu sudah dipangkas dengan adanya UPTD ini. Nah, ini dia yang kita lakukan secara masif, apalagi menjelang HBKN ini. Memang kalau untuk pasar murah, kita bukan hanya HBKN saja, setiap hari itu pasar murah. Pasar murah itu pasar yang mana? Dengan harga di bawah harga pasar. Artinya bukan melulu kita jatuhkan harga di tingkat petani, bukan begitu, karena kita juga untuk mengisi pasokan kita kerjasama dengan petani pemasok kita, peternak pemasok kita. Dengan harga yang mana? Harga yang menguntungkan bagi petani kita. Jangan sampai petani kita sebagai produsen, mereka juga masyarakat loh. Di satu sisi mereka juga sebagai konsumen, juga sebagai produsen. Nah, inilah yang kita lakukan. Dan kita juga berkolaborasi dengan berbagai instansi, dengan berbagai OPD lain. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, adanya terbentuknya tim sapu bersih pelanggaran harga, pelanggaran mutu, pelanggaran keamanan pangan. Nah, ini penting dalam menghadapi HBKN Ramadan dan Idul Fitri. Artinya ketika terjadi lonjakan permintaan, otomatis adanya terjadi pelanggaran harga. Adanya pelanggaran keamanan. Keamanan ini dalam dalam tanda kutip ya, mungkin mutunya yang dipermainkan, mungkin kualitasnya yang dipermainkan, atau adanya pengoplosan di sini. Nah, ini tim sapu bersih ini dibentuk oleh Badan Pangan Nasional di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, di Provinsi Sumatera Barat itu diketuai oleh Dirkrimsus, dengan sekretarisnya Dinas Pangan dan anggotanya dari Bulog, Dinas Perdagangan, Dinas Perizinan, yang akan mencabut izin ketika adanya pelanggaran harga, yang akan bertindak ketikanya ada spekulan, ada penimbunan, itu nanti langsung ditindak oleh Dirkrimsus Polda. Dan ini akan digencarkan menjelang Ramadan ini, dan akan dilakukan di pasar-pasar tradisional. Semua pasar tradisional dan retail modern. Nah, jadi kita dalam upaya itu tadi Mas Bima, dalam rangka menstabilkan harga, karena memang dalam tanda kutip ya adanya permainan pedagang di sini. Nah, kita sebagai di pemerintah juga tidak mau ini terjadi. Kita pengennya itu petani peternak kita kesejahteraannya meningkat, pedagang kita untung, bukan pedagang kita habisi di sini, bukan. Serta masyarakat kita tersenyum. Oke, baik. Artinya memang 3 tadi, bagaimana petani sejahtera, pedagang untung, masyarakat pun tidak dirugikan dan tersenyum dengan harga yang diperjualbelikan. Baik, saya bergeser ke Pak Alpon. Pak Alpon, dari panjang lebar sudah kita bahas berkaitan dengan stok dan ketersediaan pangan, Bulog dan Dinas Pangan. Apa kemudian menjadi rekomendasi penting yang harus diperhatikan ke depan? Karena memang lebih kurang ya 15 hari lagi kita menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Tentu ini juga harus diperhatikan. Hal-hal apa yang paling penting diutamakan untuk lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah dan juga Bulog dalam hal memastikan stok dan ketersediaan pangan, Bang Alpon? Oke, baik. Tadi apa yang disampaikan Bu Dona terkait stabilisasi itu saya sangat setuju ya. Stabilisasi itu bukan berarti menurunkan harga, menjaga harga di range-nya.
range-nya itu apa? Ada harga eceran tertinggi, ada yang terendah. Ya. Tertinggi itu untuk menjamin konsumen. Kenapa? Karena konsumen tidak ingin harga yang terlalu tinggi. Harga yang terlalu rendah menjamin siapa? Produsen. Karena kalau harga terlalu rendah akan mematikan yang namanya produsen. Nah, stabilisasi itu dimaksud adalah bergerak antara yang tertinggi dengan yang terendah. Disitulah peran pemerintah untuk memastikan harga-harga tersebut bergerak. Karena kalau di luar itu pemerintah perlu intervensi. Bahkan harus intervensi kuat. Gitu. Nah, menyikapi fenomena ini menjelang hari raya keagamaan, apakah itu Idul Fitri dan Ramadan dan Idul Fitri nantinya, ini memang harus dipastikan oleh pemerintah. Kata Joseph Stiglitz, ya, peraih Nobel Ekonomi, memang pemerintah itu ada 3 perannya. Seperti yang sudah bilang tadi. Pertama adalah allocation function, ketersediaan, mengadakan yang tidak ada. Ya. Buat jalan, lampu penerangan, keamanan, itu fungsi pemerintah yang pertama. Lalu yang kedua distribution function. Bagaimana menyalurkan ya barang-barang kebutuhan, ya, menyalurkan barang-barang yang diadakan tadi sampai ke tangan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah apa yang kita sebut dengan stabilization function, menjaga kestabilan baik itu harga, tenaga kerja dan lain sebagainya. 3 fungsi ini harus dilakukan oleh pemerintah ya dalam rangka menjamin ketersediaan pangan ketersediaan kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat. Apa yang harus bisa dilakukan oleh pemerintah, terutama Provinsi Sumatera Barat? Pertama, memang tadi yang saya sampaikan adalah menjaga ketersediaan. Pastikan ketersediaan itu mencukupi, ya, sehingga bisa masyarakat memenuhi kebutuhannya menjelang hari raya bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri nanti. Lalu yang kedua, menjaga distribusinya. Ya. Pastikan itu sampai ke tangan masyarakat. Yang ketiga, mungkin melakukan operasi murah untuk menjaga keterjangkauan harga barang-barang kebutuhan pokok tadi oleh masyarakat. Ya. Karena kita ingin semua masyarakat Sumbar ini berbahagialah menjelang menyambut hari Ramadan, bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Yang keempat, kita mengimbau nih kepada pelaku usaha jangan menimbun, jangan melakukan kegiatan spekulasi, ya, karena ini bisa berdampak buruk terhadap kestabilan harga dan keterjangkauan daya beli masyarakat. Ya, kenapa? Karena ini bisa menimbulkan tindak pidana juga. Yang berikutnya adalah kita imbau kepada masyarakat jangan melakukan panic buying. Belanjalah sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Tadi sudah dipastikan bahwa ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok itu telah dijamin oleh pemerintah. Maka melalui forum ini kita mengimbau hal-hal tersebut jangan dilakukan dan kita minta pengawasan yang ketat dan tegas kepada pemerintah, baik apakah itu Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, ya, Dinas Pertanian, dari keamanan, polisi, ya, untuk menindak tegas siapa-siapa saja yang berlaku curang dalam rangka mengambil keuntungan sesaat dalam menyambut momen hari bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri ini. Itu poinnya. Baik, dan sudah dipastikan tadi pemerintah tentu tidak ingin bagaimana stok ini tidak cukup untuk masyarakat ya, karena memang ini berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat bersama dan tentunya berbagai upaya sudah dilakukan, tinggal bagaimana juga peran masyarakat ya Bang Alfon ya, bagaimana untuk tidak panic buying, menimbun apalagi ini berbelanja secara berlebihan gitu ya, tidak sesuai kebutuhan. Baik, tidak terasa kita sudah hampir berada di penghujung acara dialog kita hari ini. Saya ingin minta ya closing statement berkaitan dengan tema bahasan kita hari ini, bagaimana memastikan penegasan kepada masyarakat bahwa stok aman dan memang perlu diperhatikan untuk tetap bersama-sama menjaga keamanan dan kestabilan pangan di Sumatera Barat. Silakan Pak Dharma. Ya, buat seluruh warga Sumatera Barat, saya kira ini adalah merupakan forum yang baik. Bagaimana informasi publik ini kita berikan, kita sampaikan, dan kita tadi berharap kalau makronya tadi udah disampaikan sama Pak Alfon, nggak usah melakukan panic buying dan segala macam, karena memang tujuan kita menghadapi Ramadan dan Idul Fitri ini adalah bagaimana kehusukan kita untuk melakukan itu. Betul. Monggo kalau dalam rangka upaya untuk meningkatkan sebuah uhuah atau silaturahmi segala macam dilakukan, tapi dalam kategori yang wajar. Karena pemerintah sudah insya Allah menjamin untuk ketersediaan itu, tinggal bagaimana sikap kita sebagai masyarakat untuk mencermati dan melihat kondisi-kondisi itu. Jadi informasi ini penting buat teman-teman ataupun warga Sumatera Barat. Insya Allah kita akan menghadapi
hari besar khususnya nanti Ramadan dalam kondisi yang sehat, kondisi yang nyaman. Supaya apa? Supaya ibadahnya dapat berlaksana dengan baik dan lancar. Baik, Bu Dona, singkat Bu Dona. Ya, dalam rangka menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah ini, kita mintakan kepada masyarakat Sumatera Barat, belanjalah sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuai keinginan, karena memang mubazir itu tidak dibolehkan oleh agama. Ya, jadi sebenarnya konsumsi kita meskipun dalam Ramadan itu akan sama saja sebenarnya, tapi karena memang kita menahan diri seharian, nah nanti berbuka, nah di sanalah terjadi peningkatan dalam konsumsi rumah tangga. Nah, masyarakat jangan khawatir, pemerintah di sini hadir, pemerintah bersama masyarakat semua. Jika ada membutuhkan kami hadir, masyarakat tidak sendiri. Kalau untuk pasar murah, Dinas Pangan selalu mengadakan setiap hari. Nah, silahkan nanti kalau yang untuk setiap harinya itu ada di dekat TVRI ini di bypass kilometer 14. Silahkan datang langsung ke Toko Tani Indonesia Center kita. Baik. Mungkin itu. Oke, singkat padat Pak Alpot. Oke. Ada beberapa prinsip yang perlu saya sampaikan, 5 ya. Pertama, saya memang minta kepada pemerintah menjaga ketersediaan, pastikan distribusinya lancar. Yang ketiga, lakukan operasi murah, operasi pasar. Kalau bisa jangan hanya di kota-kota besar nih. Bagaimana dengan daerah kabupaten kita? Pastikan terjangkau itu semuanya, ada, terjangkau semuanya. Karena ekonomi itu bukan hanya di kota besar ya, tapi pedesaan ya itu juga harus terjangkau. Lalu yang keempat adalah pelaku usaha, tolong jangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan kita bersama, yaitu melakukan penimbunan. 5 nanti adalah jangan melakukan panic buying oleh masyarakat ya. Baik, terima kasih Bang Alpon, Bu Dona dan juga Pak Dharma. Kita harapkan ini menjelang Ramadan dan Idul Fitri semuanya berjalan lancar. Upaya maksimal sudah dilakukan, tinggal bagaimana masyarakat menyikapi dan kita bersama dalam hal menjaga pangan di Sumatera Barat. Baik pemirsa, itu dia dialog sumber bicara hari ini. Akhir kata saya Bima Prasetya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.